Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8, kita di sini akan mempresentasikan tentang paradigma pembangunan. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Sebentar. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Oke. Izinkan saya membacakan presentasi pada malam hari ini. Ya, dengan judul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Di sini kita dari kelompok 8, kita akan memperkenalkan diri dulu dari perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Siska Butar-Butar dengan NIM 084, dan yang kedua ada Ifaridatul Arifah dengan NIM 180, dan yang terakhir saya sendiri Vivi Azara dengan NIM 141. Di slide yang kedua, ya, ini ada pendahuluan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam buku yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Apabila Pancasila dijadikan paradigma, berarti Pancasila dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka, atau pola acuan berpikir. Sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah tujuan atau tujuan bagi yang menyandangnya. Dan yang di slide selanjutnya ada masalah yang akan kita bahas, yakni ada 7 poin. Yang pertama ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragam. Dan yang poin terakhir yakni ada Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Dan di slide selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan yakni ada 2 poin di sini, yakni yang pertama memahami apa itu Pancasila sebagai paradigma hukum, ekonomi, sosial budaya, politik, kehidupan umat beragam, pertahanan dan keamanan, serta pengembangan iptek. Yang kedua yakni ada dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah pluralitas kebangsaan saat ini. Dan yang slide selanjutnya yakni ada pembahasan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yakni ada 3 poin. Yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Dan yang kedua yakni ada sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. Dan poin yang terakhir yakni ada kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Dan yang di slide selanjutnya yakni apa yang akan kita bahas adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan.
Hakikat manusia merupakan nilai bagi pengembangan Polek, dan Hankam. Bangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap atau utuh, meliputi seluruh unsur hakikat manusia, monopluralis dalam pembangunan martabat manusia. Nilai-nilai dasar Pancasila dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Dan yang selanjutnya, manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia sehingga pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah, yakni ada 3 poin. Yang pertama adalah nilai toleransi, yang kedua ada nilai transparansi hukum dan kelembagaan, dan poin yang terakhir adalah nilai kejujuran dan komitmen. Untuk yang slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siska. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang apakah suara saya sudah terdengar? Halo. Sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas, ketuhanan, yaitu sila pertama, dan kemanusiaan. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Adapun langkah strategi sebagai upaya melakukan reformasi ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keamanan dan ketahanan pangan dan mengembalikan kepercayaan melalui program social safety net. Yang kedua ada program rehabilitas dan pemulihan ekonomi. Yang ketiga yaitu transformasi struktur untuk memperkuat ekonomi rakyat. Next. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, karena memang Pancasila bertolak belakang dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang beradab dan berbudaya. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia beradab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis jelas sangat bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia yang adil dan beradab. Manusia juga harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Nah, perlu adanya pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga negara. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan-kebudayaan daerah. Kita akan membahas menurut sila pertama, yaitu menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan community setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, sila kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya. Yang ketiga, sila ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat Majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat Majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu sila kelima. Betapa nilai-nilai keadilan sosial ini menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pengembangan sosial budaya, pada masa dewasa saat ini, kita haruslah mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pertahanan keamanan. Sistem pembangunan keamanan Indonesia disebut sebagai Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yaitu Sishan Kamrata. Sistem pertahanan yang bersifat semesta, yaitu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan, dan HAMKAM diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai suatu negara hukum dan bukan hanya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan keamanan Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan Indonesia telah diterima bangsa Indonesia pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Ifaridatul Arifah. Baik, selanjutnya adalah fungsi regulatif Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk yang adil ataukah tidak adil. Sumber hukum meliputi dua macam pengertian. Sumber hukum formal yaitu sumber hukum yang ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya. Misalnya, undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah. Sumber hukum material yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan dalam reformasi hukum antara lain A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. F. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1909 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Poin selanjutnya, yang keenam adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama, perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah sebagai berikut. A. Semua umat Islam meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas atau umatan wahidah. B. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip. Satu, bertetangga yang baik. Dua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Tiga, membela mereka yang teraniaya. Empat, saling menasihati. Lima, menghormati kebebasan beragama. Lima prinsip tersebut mensyaratkan bahwa A. Persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi didasarkan atas suku dan agama. B. Menumbuhkan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Poin ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ipteks, ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau ipteks, pada hakikatnya merupakan suatu proses kreativitas rohani manusia. Untuk rohani atau jiwa, manusia mengikuti aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaninya manusia dalam hubungannya dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral atau etika. Tujuan yang esensial dari ipteks adalah demi kesejahteraan umat manusia. Ipteks pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terikat oleh nilai. Satu, pada sila pertama, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Sila kedua, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ipteks harus bersifat beradab. Sila ketiga, mengimplementasikan universalia dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila-sila lain. Sila keempat, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Sila kelima, mengomentasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Kesimpulan, istilah paradigma yang berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sumber nilai, tolak ukur, parameter, kerangka pikir dan bertindak, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan dan perubahan serta proses dari suatu atau berbagai bidang pembangunan. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan selanjutnya adalah pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa dilihat untuk daftar rujukan kami mengambil dari buku Pendidikan Pancasila. Terima kasih. Saya serahkan kepada Vivi. Oke, di sini kita akan membuka satu sesi pertanyaan dengan 3 orang penanya dengan syarat acungkan terlebih dahulu, kemudian tulis pertanyaan kalian di kolom chat Zoom ya. Sekian, terima kasih. Untuk sesi penanya yang pertama, saya pilih ini Zahra deh. Zahra, kemudian ada Ira, dan yang ketiga Yulia. Oke, silakan. Tuliskan pertanyaan kalian di kolom chat Zoom ya. Untuk pertanyaan dari Vira, apakah sudah
Ditulis di kolom komentar. Sudah. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yulia terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaannya sendiri, mengapa Pancasila dipilih sebagai paradigma pembangunan Indonesia? Pancasila dipilih sebagai paradigma pembangunan Indonesia dikarenakan memiliki nilai-nilai yang mendasar dan universal yang dapat menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, demokratis, serta berkeadilan sosial. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila dipilih sebagai paradigma pembangunan Indonesia, yakni yang pertama, atas landasan keberagaman. Pancasila mengakui dan menghormati keberagaman Indonesia, baik dalam hal suku, agama, budaya, dan bahasa. Ini penting untuk membangun persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang beragam. Yang kedua, adanya keadilan sosial. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan kesempatan yang adil dalam mendapatkan kehidupan yang layak. Dan yang ketiga, yakni adanya demokrasi. Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah untuk mencapai mufakat, keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini penting untuk memastikan partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan negara. Dan yang selanjutnya yakni adanya ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ini menghormati keberagaman agama di Indonesia serta mempromosikan toleransi antar umat beragam. Dan yang terakhir yakni adanya kemandirian. Pancasila mendorong Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri secara politik, ekonomi, dan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya mengembangkan potensi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Pancasila sendiri dipilih sebagai paradigma pembangunan karena mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia dan memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk membangun negara yang adil, demokratis, serta berkeadilan sosial. Untuk Yulia, apakah jawaban dari saya bisa diterima? Bisa, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ira, yaitu mengenai apa saja strategi yang harus dilakukan agar pembangunan ekonomi di negara kita ini bisa optimal dan dapat menjadi negara yang lebih maju dari saat ini. Strategi yang harus kita gunakan yaitu seperti yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua yaitu mengubah struktur ekonomi. Diperlukannya karena untuk mengukur struktur ekonomi menuju sektor yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan ketahanan nasional. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan nasional untuk menciptakan stabilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya itu pemerataan pembangunan. Pemerintah juga harus dan perlu melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang akan menimbulkan kecemburuan antara wilayah. Yang selanjutnya itu pemulihan ekonomi nasional, yaitu pemerintah perlu mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif serta mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu penciptaan pekerjaan berkualitas. Strategi ini merupakan pertumbuhan ekonomi harus fokus pada penciptaan pekerjaan yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kemudahan berusaha dan peningkatan investasi. Implementasi kebijakan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi melalui regulasi serta Undang-Undang Cipta Kerja juga dapat mendukung transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih maju. Apakah Saudari Ira dapat menerima jawaban dari saya? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari saudari Zara. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah paradigma pembangunan di Indonesia sudah dikatakan mencerminkan Pancasila seperti yang sudah dijelaskan panjang lebar tadi? Jadi, ada beberapa yang sudah dan ada yang belum. Pada dasarnya, pemerintah Indonesia secara terus-menerus berupaya untuk menyelaraskan pembangunan dengan nilai-nilai Pancasila, dan hal ini tercermin dalam berbagai pernyataan kebijakan, program pembangunan, dan inisiatif pemerintah. Namun, perjalanan untuk memastikan bahwa setiap aspek pembangunan mencerminkan dan mendukung nilai-nilai Pancasila masih merupakan tugas yang terus-menerus. Apakah bisa diterima, Saudari Zara? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, untuk presentasi malam ini kami cukupkan. Mungkin apabila ada kesalahan kata atau ucap yang tidak sengaja maupun disengaja oleh kelompok kita, dari saya, Siska maupun Ifaridatul, kita mohon maaf yang maaf sebanyak-banyaknya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.